kalau orang-orang Quraisy pada masa itu mempermasalahkan Nabi Muhammad SAW kok bisa ke Palestina di malam hari, kemudian pagi hari sebelum subuh sudah ada di Mekah. Ini masalah besar bagi mereka. Sampai viral, sampai betul-betul viral. Apalagi Abu Jahal ini. Ya, dia nggak boleh nih ngelihat ada celah sedikit kecuali dianggap, wah kesempatan ini kena ini Muhammad ini. Langsung setelah itu ya dia menyewa-nyewa apa? Menyewa apa kalau bahasa sekarang? Bazar untuk keliling di kota Mekah untuk memberitahukan orang Mekah bahwa Muhammad mulai ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Nggak tahu mau ngomong apa lagi nih, udah panjang banget Ustadz tadi alhamdulillah memberikan nasihat kepada kita, manfaat kepada kita, kajian yang begitu istimewa. Saya mungkin menutupnya dengan doa mungkin. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis salah seorang sahabat mengatakan bahwa Rasulullah yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas sa'amah. Rasulullah kalau sedang memberikan kajian kepada sahabat-sahabatnya, terkadang Rasulullah ngeliatin muka-muka sahabatnya. Kalau terlihat sudah ada yang naik turun, kalau sudah kelihatan ada yang ngeliatin pintu, kalau sudah kelihatan ada yang udah pegang-pegang perut, Rasulullah akan memberhentikan ceramahnya. Karena Rasulullah SAW takut sebagian sahabat akan bosan dengan yang namanya pengajian. Tapi itu sebenarnya sih alasan aja ya. Ya, intinya alhamdulillah saya mencintai Al-Ustadz Syekh Nuruddin. Maka apa yang keluar dari lisan beliau saya kira serupa dengan apa yang saya mau sampaikan. Jadi intinya saya tidak akan berpanjang lebar kecuali kalau ada permintaan dari jamaah, nggak apa-apa Bib, tambah 30 menit aman. Kira-kira kalau sampai pukul 21.30 aman atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup apa tidak? Bilang cukup. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat MRBJ TV yang saya sudah rindu sekali karena saya bukan setahun 2 tahun, belasan tahun duduk di sini ya. Belasan tahun duduk di sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan teman-teman khususnya teman-teman yang istiqamah di online apalagi yang hadir secara tatap muka, secara offline dengan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang terus-menerus sampai kita menuju surganya Allah. Karena dikatakan maka lillahi dama wattasal. Segala sesuatu kalau dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus istiqamah, tidak akan ada habisnya. Sahabat-sahabat bercerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari segi keyakinan,
dari segi pentafsiran ayat Al-Quran, dari segi apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW di Isra dan Mi'raj kan mungkin sudah dijelaskan secara panjang lebar tadi. Dan kita akan menambahkan sedikit saja. Saya ketika membaca Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW memiliki istintaj, ada natijah, ada hasil dari apa yang saya baca, yang saya mau sharing, yang saya mau bagi ke teman-teman. Rasulullah SAW ketika mendapatkan hadiah yang tidak didapati oleh siapapun di muka bumi, berupa Mi'raj, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hadiah tersebut tidak pernah diberikan kepada makhluk sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad. Hadiah satu-satunya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ingin berjumpa dengan Allah, meminta kepada Allah dan berkata kepada Allah, "Arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah wujudmu. Allah katakan, "Lan tarani." Kamu tidak akan pernah mampu melihat kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bertanya-tanya, apakah betul yang saya tadi lihat adalah Allah? Allah yakinkan Nabi Muhammad dan Allah katakan, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Tidak berdusta wahai Muhammad, apa yang kamu lihat itu betul-betul adalah Allah. Yang satu ingin melihat, Allah enggak kasih. Yang satu sudah melihat tidak yakin, Allah perjelas bahwa yang dia lihat itulah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, "Wala in qabalta lafzata lan tarani bima kadzabal fuadu fahimta ma'na." Kalau kamu ingin membandingkan antara dua nabi, antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa, maka kamu bisa bandingkan dua ayat ini. Ayat yang pertama, ayat yang meminta untuk berjumpa dan Allah tidak berikan. Ayat yang kedua adalah ayat yang sudah melihat tapi tidak secara sepenuhnya meyakini, maka Allah yakinkan Nabi Muhammad SAW yang dilihat betul-betul adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Isra dan Mi'raj? Allah mulai di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhana. Apa arti Subhana? Maha suci Allah. Gak pakai cara manusia lagi. Gimana ceritanya? Enggak pakai cara ente. Pakai caranya Allah Subhanahu wa taala karena Allah mulai dengan subhana. Sering saya katakan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha suci, Allah Maha tinggi, Allah Maha kuat, Allah Maha hebat sehingga apa yang Allah mampu tidak pernah mampu dibayangkan oleh makhluk karena kita hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kamu bodoh. Semakin hari semakin kamu diberikan pengetahuan. Semakin hari semakin bertambah hari semakin ilmu kamu bertambah. Terus menerus sampai kamu menghasilkan satu keilmuan. Saya mau tanya, orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah tahu bahwa api itu panas? Tahu nggak kira-kira? Manusia yang pertama kali Allah ciptakan, dia melihat ada api, dia tahu nggak api panas? Tidak. Tapi ketika dia melihat bahwa ada api, dia mendekat kepada api tersebut, dipegang. Ini apa ya? Kan manusia kepo kan? Manusia kepo nggak kira-kira? Melihat sesuatu yang baru pengen tahu. Ini apa? Oh, ini kayaknya benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dipegang, panas. Setelah dia mengatakan bahwa ini adalah panas, apakah dia langsung menyimpulkan bahwa setiap api panas? Belum. Besok dia melihat di tempat yang lain, oh mungkin di tempat ini enggak panas. Dia akan coba lagi. Kemudian setelah itu dia melihat lagi di tempat yang lain, sampai beberapa kali dia mencoba, baru setelah itu dia akan mengatakan bahwa api adalah panas. Betul atau tidak? Setelah beberapa kali percobaan, kita mungkin karena kita sudah banyak orang yang ngomong api panas, maka kita mengatakan bahwa api panas. Tapi kalau kita tidak mendengar dari siapapun, seperti anak kecil yang belum pernah terdoktrin oleh orang lain, dia ketika melihat api dia nggak tahu.
Itulah kenapa kita jaga anak kita ketika ke dapur, nggak boleh karena dia nggak tahu. Sama seperti kita, makhluk yang pertama kali kalau kita diciptakan oleh Allah, kita akan mengatakan bahwa api ini saya nggak tahu apakah panas atau tidak panas. Dicoba sekali, dua kali sehingga menghasilkan pendapat bahwa api panas. Tapi apakah sepenuhnya api itu panas? Tidak. Itu hanya pengetahuan manusia. Buktinya Nabi Ibrahim ketika dibakar kepanasan nggak? Nabi Ibrahim ketika dibakar kepanasan atau tidak? Tidak kepanasan. Artinya tidak semua api panas. Ketika kita melihat benda yang tajam bisa melukai kita. Sekali kita coba, dua kali kita coba. Pertama kali kita melihat benda tajam kita nggak tahu. Setelah kita coba sekali, dua kali, tiga kali sehingga kita memiliki kesimpulan bahwa setiap benda tajam bahaya bisa melukai kamu. Tapi apakah benda tajam seutuhnya semuanya bisa melukai manusia? Tidak. Buktinya Nabi Ibrahim ketika memotong Nabi Ismail terluka atau tidak? Tidak. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada kamu bahwa banyak hal ini yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di muka bumi, kamu itu menyimpulkan saja. Tidak seutuhnya serupa seperti hal yang seperti itu. Setiap tahun Allah beritahu bahwa sungguhnya keilmuan Allah jauh lebih luas dibanding apa yang diketahui oleh manusia. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Sesungguhnya kami mampu untuk menyamakan sidik jari setiap manusia. Al-Quran turun 1400 tahun sekian yang lalu. Dan Al-Quran sudah mengatakan bahwa kami mampu untuk menyamakan sidik jari manusia. Padahal kita baru sekitaran 300 tahun atau 200 tahun tahu bahwa setiap sidik jari manusia itu berbeda-beda. Allah ingin menunjukkan bahwa keilmuan yang hebat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat step by step, sedikit demi sedikit sehingga kamu akan tahu bahwa wah, ini adalah sesuatu yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Iklan. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang serupa kalau saya katakan kepada antum semua, jarak dari kota Makkah ke kota Madinah itu sekitar 500 km, kurang lebih ya. Saya ini kira-kira doang. Ya. Dari Madinah ke perbatasan Yordania itu mungkin sekitar 1000 km. Dari situ 100 km sampai kepada Al-Aqsa. Jadi kurang lebih perjalanan kurang dari 2000 km sudah sampai dari kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Kalau saya katakan 2000 itu kurang lebih dari sini kemana? Kemana kawan? Ke Probolinggo? Lombok? Berenang dulu dong. Kurang lebih lah, kurang sedikit ya. 1000 sekian. Kalau kita naik pesawat, kita akan menghabiskan waktu 1,5 jam, betul atau tidak? 1,5 jam kita sudah sampai dari Jakarta ke sana. Oke, jarak yang tidak beda jauh antara Mekah menuju ke Baitul Maqdis adalah jarak dari Banten menuju kepada ujung sebelum Bali itu apa namanya? Banyuwangi, oke, Banyuwangi. Jarak dari Banten menuju kepada Banyuwangi kurang lebih 1.500 sampai 1.700 misalnya ya. Kalau naik pesawat sekitar 1,5 jam. Sekarang saya katakan saya sholat maghrib di kota Mekah. Kemudian setelah saya sholat maghrib, saya punya pesawat pribadi naik pesawat dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Sampai ke sana 1,5 jam, adzan isya, sholat di sana, makan di sana. Habis itu saya balik lagi ke kota Mekah, sampai di Mekah pukul 10. Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Nabi Muhammad SAW, kalau kita berbicara tentang Isra-nya saja, tidak berbicara tentang Mi'raj, karena Isra dan Mi'raj adalah dua kata yang berbeda. Isra perjalanan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis menuju kepada Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap aneh adalah perjalanan dari Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Itu saja yang dibahas kan.
Kalau ke Sidratul Muntaha, ya, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didapati dari hadis-hadis Rasulullah, sehingga dikatakan bahwa orang yang mentiadakan Isra hukumnya kafir karena disepakati oleh Al-Qur'an. Tapi yang mentiadakan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang bermasalah. Orang-orang seperti ini bermasalah tapi tidak keluar daripada keislaman orang tersebut. Karena Isra dan Mi'raj berbeda. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun berbeda pendapat. Kawan-kawan, Mi'rajnya Nabi, sahabat-sahabat diantaranya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka semua sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Tapi yang mereka bahas adalah apakah Nabi Muhammad berjalan menggunakan jasad dan ruh Nabi Muhammad atau ruhnya saja tanpa jasad. Maka Siti Aisyah berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanya ruhnya saja yang berangkat. Kalau jasadnya masih tetap ada. Jasadnya di Mekah, ruhnya saja. Nah ini bertolak belakang dengan pendapat umumnya para sahabat. Alasannya apa? Alasan jumhur para sahabat lebih masuk akal. Karena mereka katakan kalau hanya sekedar mimpi saja, kalau hanya sekedar ruh saja, ini bukan mukjizat yang besar. Karena setiap nabi juga mendapat ilham, mendapat mimpi. Ya. Tapi yang didapati oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang istimewa. Rasulullah betul-betul dengan jasadnya berjumpa dengan Allah. Bahkan jangankan jasadnya, sendalnya Nabi Muhammad sampai. Sehingga Al-Imam An-Nabhani beliau mengatakan, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Lada turi Musa nudi yakhla' wa Ahmada minal qurbi lam yu'mar bi khal'ini alihi. Katanya di atas kepala manusia ini ada sendal Nabi Muhammad yang menaungi kita. Dari malapetaka, dari musibah, tinggi setinggi-tingginya. Sehingga setiap orang di antara kita berada di bawah naungannya. Kita teringat, kata An-Nabhani, bahwa sesungguhnya Nabi Musa ketika dia mau menaiki Gua Tur Sina, Allah katakan, ikhla'na alaik, buka sendalmu. Ya, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk melepaskan sendalnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang lebih tepat wallahu alam dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW jasad dan ruh Nabi Muhammad dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sekedar ruh saja itu bukan mukjizat yang besar. Bukan mukjizat yang besar. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang Quraisy pada masa itu mempermasalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bisa ke Palestina di malam hari, kemudian pagi hari sebelum subuh sudah ada di Mekah. Ini masalah besar bagi mereka. Sampai viral. Sampai betul-betul viral. Apalagi Abu Jahal ini, ya. Dia nggak boleh nih ngelihat ada celah sedikit kecuali dianggap wah, kesempatan ini kena ini Muhammad ini. Langsung setelah itu ya, dia menyewa-nyewa apa? Menyewa apa kalau bahasa sekarang? Bazar untuk keliling di kota Mekah untuk memberitahukan orang Mekah bahwa Muhammad mulai ngaco. Apa yang dia lakukan? Dia bilang malam berangkat ke Baitul Maqdis, pagi udah di sini lagi. Akhirnya semua orang sebagian mulai ragu, oh iya ya. Kok sekarang agak aneh ya? Bayangkan bilang pergi malam-malam, pulang subuh, kita habis berapa bulan tuh bisa sampai ke situ. Berbulan-bulan, sementara Muhammad mengatakan di malam hari pergi sebelum subuh sudah datang. Aneh bagi orang pada masa itu. Kalau masa ini, saya katakan tadi, saya maghrib di sini, naik pesawat ke Banyuwangi, sholat isya di sana, kemudian makan malam di sana, ngelihat ada pantai bagus ya, sekalian dinner di sana. Habis makan saya balik lagi, sebelum jam 12 saya udah bisa ada di sini lagi. Aneh atau enggak aneh? B aja ya enggak? Biasa aja, betul atau tidak? Bukan sesuatu yang aneh. Tapi pada masa itu, ini adalah keanehan. Allah ingin menunjukkan bahwa setiap tahun nih ditunjukin sama Allah, kamu itu bodoh, kamu itu bodoh. Nanti juga bakalan ada keanehan-keanehan yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan. Kitanya aja yang enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala bahkan menceritakan transportasi di dalam Al-Qur'an dengan secara detail.
Allah menceritakan bahwa ada unta, kemudian wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Allah katakan bahwa banyak alat transportasi, di antaranya unta, di antaranya kuda, di antaranya keledai, dan di antaranya bagla. Bagla itu peranakan antara kuda dan keledai. Kemudian Allah sebutkan satu persatu karena pada masa itu hanya ada itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, memang Allah Maha Kuasa. Allah katakan litarkabuha wa zinah. Ini alat transportasi yang ada pada masa itu kalian gunakan untuk menjadi alat transportasi dan juga sebagai pajangan. Punya mobil buat pajangan. 1, 2, 3 udah punya, nggak perlu lagi sebenarnya. Tapi sebagian di antara kita nambah biar ada pajangan atau jadi zina. Dan Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah ciptakan alat-alat transportasi selain yang disebutkan, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Paham? Kalau saja Al-Quran itu dusta, tentu akan disebutkan alat transportasi pada masa itu saja dan selesai. Tapi di sini digunakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yakhluqu ini fi'il mudhari', kawan-kawan. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab artinya yufidul istimrar. Artinya berketerusan. Akan terus-menerus, nggak ada selesai-selesainya. Kalau dulu orang dari sini berkendaraan ke Bandung perlu kepada 1 hari misalnya, berubah menjadi setengah hari, berubah menjadi 3 jam, ya, karena lewatnya dari Cianjur 4 jam, kemudian menjadi 1 jam, kemudian menjadi wush, ya, jadinya 28 menit saja bisa sampai pada Larang dari Halim. Betul atau tidak? Dulu kayak aneh, naik kereta 28 menit, mustahil, ente ngaco, ngawadul, sia orang Sunda mah cek itunya. Bohong kamu gak mungkin ada orang sampai 28 menit. Karena apa? Karena gak masuk akal. Orang 100 tahun yang lalu mereka akan katakan gak masuk akal, mustahil. Kayak sekarang saya bilang dari Jakarta ke Bandung 10 menit, percaya gak? Percaya atau tidak? Bohong kalau ada yang bilang orang saya dari Puri aja ke sini hampir 1 jam. Tapi ada yang bilang 10 menit, percaya atau tidak? Orang gila itu. Tapi bukan berarti bahwa nggak mungkin terjadi. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Sama 28 menit naik kereta nggak ada yang ngira. 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu nggak ada yang ngira. Sama juga. Kayak sekarang 10 menit. Nggak ada yang ngira. Ya, siapa tahu ada alat, ntar kita masuk ke satu alat. Ya, nah, ini bukan kasyaf-kasyafan ya, ya, masuk ke satu alat kemudian kita berpindah ke tempat yang lain, siapa tahu ya. Kita naik ke bentuk bangunan seperti burung, kemudian kita terbang tiba-tiba sudah ada di Singapura, sudah ada di Malaysia, bisa jadi kan begitu. Hanya waktu 1,5 jam, itu bisa, siapa yang tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan sesuatu yang kalian enggak tahu. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah ingin menunjukkan kepada kalian bahwa setiap tahun, setiap waktu berlalu, Allah ingin menunjukkan bahwa kalian itu enggak tahu apa-apa. Sehingga Allah tunjukkan hal-hal yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dulu kita anggap luar biasa jadi biasa karena kekuasaan Allah yang begitu hebat. Nabi Muhammad ini ketika sudah di dalam masjidnya Rasulullah di Masjidil Haram, ketika itu ditanya, "Muhammad, kamu betul ke Baitul Maqdis?" "Betul," kata Nabi Muhammad. "Coba saya mau nanya." "Nanya apa?" "Berapa kira-kira jumlah tiang di Masjidil Aqsa?" Ini kan pertanyaan kayak gini kan pertanyaan iseng banget. Saya belasan tahun ngajar di sini, kalau ditanya pintu ada berapa, ya nggak tahu saya. Apalagi baru pertama kali. Paham atau tidak? Emang ini pertanyaan pengen apa? Pengen nyudutin Nabi Muhammad. Bukan yang ditanya misalnya warna catnya apa? Mungkin masih bisa keinget lah ya. Ini berapa ada tiangnya? Berapa masjidnya? Tapi kan Allah tunjukin. Kalau zaman itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan seperti ada satu hal, seperti satu layar seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan berapa jumlahnya sehingga Nabi Muhammad jawab satu persatu. Mungkin orang pada masa sebelum ada handphone, sebelum kita bisa video call, gimana ya caranya ya Allah nunjukin satu persatu. Tapi kalau sekarang
Kita teman lagi di Mekah, kita video call aja. Coba itu yang ke sono, sono sedikit. Oh iya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak kira-kira? Jadinya biasa atau nggak biasa? Biasa aja. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kamu akan melihat bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah itu amatlah hebat. Artinya kita udah di akhir-akhir ini kalau cerita, udah cerita-cerita misalnya ada rahasia-rahasia di awal udah kebuka, berarti kita udah di akhir. Udah ada cerita-cerita semua bahwa apa? Bahwa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuma beberapa jam. Nah, biasa aja. Kita udah tahu kok. Nabi Muhammad SAW bisa melihat jumlah tiang di sana. Biasa aja. Kita juga bisa kok sekarang ini. Nah, ini Allah ingin menunjukkan bahwa sungguhnya kuasa Allah itu begitu hebat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang tidak biasa. Sekarang tidak biasa nih. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ini tidak akan pernah terbuka. Karena perjumpaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terjadi kepada manusia. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Musa, "Lan tarani." Lan, bukan lah. Dalam bahasa Arab, lan artinya tidak akan pernah bisa. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan hal tersebut. Kapan Rasulullah SAW mendapatkan hadiah yang begitu hebat? Ba'dal mihnah minhah. Ba'dal minhah, ba'dal mihnah minhah. Setelah Nabi Muhammad merasa dirinya susah. Ini nih yang saya baca, yang saya mau sharing, saya bilang sama antum-antum semua tadi. Bahwa Nabi Muhammad SAW dapetin hadiah yang begitu hebat, itu setelah melalui perjuangan yang begitu hebat. Nabi Muhammad SAW di zona yang nyaman, aman. Karena Nabi Muhammad memiliki kekuatan luar dalam. Kekuatan dalam Khadijah. Kekuatan luar Abu Talib. Rasulullah kalau lagi di luar, orang pengen mencelakai Rasul, melihat Abu Talib. Gak ada yang berani. Itu abu-abu temannya Abu Jahal gak ada yang berani semuanya. Deketin Nabi Muhammad aja gak berani. Kalau Nabi Muhammad SAW dan teman-teman Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang mereka nggak suka, bukan ke Nabi Muhammad, mereka datangnya ke Abu Talib. Ini gimana nih jalan keluarnya Abu Talib, keponakan kamu? Coba baca sejarah. Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu, kemudian mereka tidak suka, mereka datangnya ke Abu Talib. Karena ada yang dipandang. Gak berani mereka. Nabi Muhammad SAW di luar merasa aman, ada Abu Talib. Nabi Muhammad pulang ke rumah, ada Siti Khadijah. Wanita yang begitu hebat yang membuat Rasulullah SAW merasa nyaman dalam kehidupan. Yang selalu membantu. Bayangkan di posisi harusnya perempuan paling gak kuat itu. Itu emak-emak paling gak kuat. Keponya itu udah di ujung tanduk gitu. Ketika melihat suami tiba-tiba pulang ke rumah lari-lari. Tiba-tiba minta diselimutin. Zammiluni, zammiluni. Biasanya kenapa lo? Ada apa nih? Ceritain dong. Bukan gara-gara pengen tahu. Yang pertama adalah kepo dulu. Ini apa yang terjadi dengan suami saya? Sehingga alasannya nanti saya bisa bantuin, nanti saya bisa kasih jalan keluar, nanti saya selimutnya lupa. Kadang-kadang selimutnya lupa, padahal yang diminta adalah selimutnya. Posisi Siti Khadijah ketika melihat Rasulullah SAW, zammiluni, zammiluni, seketika mengambil selimut, nanya sekali aja enggak ada. Baca hadisnya. Mada hadatsa ya Muhammad? Apa yang terjadi? Gak ada, saya cari-cari. Oh mungkin di riwayat yang lain. Siti Khadijah bertanya, Mada? Gak ada, gak dapet. Rasulullah dibiarkan tenang, Rasulullah dibiarkan nyaman, Rasulullah diberikan sesuatu, diberikan minuman, Rasulullah diberikan selimut, Rasulullah SAW setelah Nabi Muhammad betul-betul tidak menceritakan, artinya tidak perlu diceritakan. Dia tahu suaminya adalah orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang berbicara di saat perlunya dan tidak berbicara di saat tidak perlu. Karena sudah yakin. Gak nanya sama sekali. Sampai setelah itu Siti Khadijah melihat Rasulullah betul-betul tidak cerita. Apa yang dikatakan Siti Khadijah? Siti Khadijah mengatakan, Muhammad jangan takut. Gak mungkin ada yang mau jahat sama kamu. Apalagi Allah gak mungkin mau jahat sama kamu. Kamu orangnya baik. Dipuji. Kamu orangnya sering bantu orang.
kamu orangnya berakhlak mulia, kamu orangnya begini, kamu orangnya begitu, kamu dipuji-puji sehingga Nabi Muhammad cerita Khadijah, barusan saya didatangi malaikat. Oh, kalau begitu ya. Baru Sayyidatuna Khadijah ketika itu memberikan jalan keluar. Kita datangi saja siapa? Sepupu saya yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah itu ada jalan keluar. Siti Khadijah bukan hanya secara materi saja membantu Rasulullah SAW, tapi secara ma'nawi juga. Mental Rasulullah SAW terbantu dari sisi manusiawi Rasulullah SAW dengan keberadaan Sayyidatuna Khadijah. Jadi ada luar, dalam. Bayangin, yang luar meninggal, 3 bulan dari meninggalnya yang luar, yang dalam juga meninggal. Kekuatan luar dalam Rasulullah SAW meninggal di tahun yang sama. Harusnya, oke, yang luar meninggal, susun kekuatan dengan orang dalam. Supaya menghasilkan yang kuat lagi di luar. Atau yang dalam meninggal, oke, kita cari kekuatan dulu sehingga yang dalam menjadi kuat. Sehingga yang luar membantu apa yang ada di dalam. Ini enggak, bareng tahunnya. Setelah itu mulai ada yang berani sama Rasulullah SAW. Semua berani, bahkan Abu Jahal dan CS semua kumpul di Darun Nadwah. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah setelah itu. Adanya kesepakatan di Darun Nadwah sebelum Rasulullah hijrah, itu kapan? Setelah Abu Talib meninggal, Khadijah bintu Khuwailid meninggal, mereka sepakat. Ayo sekarang bal naqtuluh. Katanya kita bunuh Muhammad sekarang. Tapi dengan cara setiap orang di antara kita, mereka membawa pedang supaya nggak ketahuan yang bunuh siapa. Dan kalau dimintai pertanggungjawaban, mereka akan susah meminta pertanggungjawaban dari setiap kabilah dari suku Quraisy. Diambil satu persatu. Kapan itu terjadi? Setelah kekuatan luar dalam ini tidak ada. Nabi Muhammad SAW ketika itu, kekuatan besar Rasulullah ada di Najasyi. Raja yang ada di kota Habasyah. Habasyah itu di mana? Habasyah itu adalah kerajaan besar pada masa itu di bawah Romawi. Habasyah bukan sekedar Ethiopia saja. Tapi Ethiopia adalah Habasyah. Ingat. Ingat ya. Ya, ini saya jelaskan buat teman-teman biar tahu. Habasyah bukan hanya Ethiopia. Tapi Ethiopia pasti Habasyah. Paham gak maksudnya? Habasyah bukan hanya Ethiopia. Karena Somalia masuk Habasyah. Karena sebagian Sudan masuk Habasyah. Bahkan sebagian daerah di Yaman itu masuk Habasyah. Buktinya ya Abraha al-Ashram. Di mana Abraha? Di Yaman. Dan Yaman pada masa itu di bawah jajahan Habasyah. Mereka pergi ke kota Mekah. Memerangi orang-orang yang ada di kota Mekah. Sehingga Allah turunkan tayran ababil, kemudian memusnahkan mereka, sisa-sisanya menjadi tawanan, akhirnya dijadikan hamba sahaya di kota Makkah, dinikahi oleh orang-orang yang ada di kota Makkah, lahirlah dari peranakan mereka, di antaranya apa? Keturunan mereka, Sayyiduna Bilal bin Rabah. Bilal, Sayyidatuna Ummu Aiman, ya sahabat Bilal, sahabat Ummu Aiman, itu mereka dari Habasyah. Bukan, mereka kelahiran Mekah sebenarnya. Mereka kelahiran Mekah, sisa-sisa dari apa? Peperangan dari Abraha. Makanya kulit Sayyidina Bilal bukan seperti yang di televisi-televisi itu. Ya, kalau kita baca dari sejarah kita dapati bahwa beliau itu kulitnya sawo matang. Ya, nggak terlalu hitam banget seperti yang diceritakan. Orangnya tinggi, orangnya kuat. Tapi memang shinnya aja yang gak fasih. Beliau shinnya kurang fasih. Tapi kalau kekurangan orang yang kita cintai ya kelebihan jadinya. Kadang-kadang orang yang kita suka nih, ngomongnya gak fasih. Ih lucu banget sih kamu, ya kan begitu. Karena kita suka. Coba kita benci sama dia. Bagusnya kita, ya kurang fasih itu bacaannya. Karena apa? Kurang suka aja. Kurang suka yang begitu kurang suka. Paham ya? Bacaan sudah bagus sebagus apapun, kalau emang gak suka sama orangnya bakalan dikomentarin terus. Bilang, wah ini bacaannya gak bagus, wah ini bacaannya gak benar, wah ini bacaannya. Bukan karena bacaannya emang kurang bagus, tapi emang gak suka sama orangnya. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, shinnya kurang fasih.
Makanya kadang-kadang beliau bukan asyhadu, asyhadu an la ilaha illallah. As, sin, bukan shin. Sampai orang-orang fasih, orang-orang Arab asli mereka mengatakan, "Aduh ini sinnya kurang ini, ya kurang shin." Ya, kurang. Rasulullah mendengar seperti itu kata Rasulullah, "La shinu Bilal afsahu min shinikum." Shinnya Bilal lebih fasih dari shin kalian. Kenapa? Karena pandangan Rasulullah dengan pandangan cinta, pandangan sayang. Yang salah aja kelihatannya bagus. Karena sebagian hal itu emang susah. Orang Sunda dibilang nggak bisa P. Fitnah itu. Betul atau tidak? Orang Sunda dibilang nggak bisa nyebut F, enak aja nggak bisa nyebut F. Fitnah itu dibilang ya. Kan begitu katanya. Sesuatu sebagian orang mengatakan bahwa ini kekurangan. Enggak, tapi kita menikmatinya dan kita menjadikan itu sesuatu yang biasa. Bahkan jadinya lucu, seru dan bagus dan unik. Paham atau tidak? Oke, 5 menit lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Sayyidina Bilal, Ummu Aiman dan lain sebagainya mereka peranakan dari negeri Habasyah. Masa itu Habasyah pun juga lagi perang. Bahkan beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat yang ada di Habasyah itu beberapa kali mereka ya hendak untuk kembali, apalagi ada tipuan katanya orang di kota Mekah semuanya sudah masuk Islam. Itu kisahnya panjang ya, kisahnya panjang. Mungkin kita sudah pernah ceritakan juga itu tentang Syafa'atul Gharaniq. Cerita palsu mungkin dilihat di MRBJ TV yang lama-lama, coba beberapa tahun yang lalu ya. Yang masih rajin coba lihat cerita-ceritanya masa lalu. Kawan-kawan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Yathrib, kota Madinah, ketika itu belum begitu kuat. Sehingga Rasulullah berpikir untuk pergi ke Taif. Coba ke Taif deh. Taif kan orangnya apa? Lembut-lembut. Taif di mana? Gunung. Gunung biasanya orangnya gimana? Orangnya lembut-lembut kan biasa di gunung. Ya, di gunung orangnya lembut-lembut karena terbiasa. Kalau di gurun, orang biasa teriak-teriak, gak kedengeran. Makanya banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ngerasa biasa aja gitu. Kalau ada yang sedikit kurang ajar sama Rasulullah SAW. Rasulullah pernah, ada seorang A'rabi, mungkin saya pernah ceritakan, orang pedalaman datang kepada Nabi minta, "Wahai Muhammad bagi dong, bagi." Ngomongnya kurang ajar begitu. Rasulullah kasih, kata Rasulullah, "Hal ahsan?" Saya udah baik belum kata Rasulullah. Dibercandain sama Rasulullah. Ya. "Wala ajmalt," katanya. Boro-boro baik. Baik yang biasa aja enggak. Belum dia bilang. "Wala ajmalt." Sahabat ngedengar itu mulai marah, langsung akhirnya semuanya menyerbu ini orang. Kata Rasulullah, "Jangan, kamu bikin takut dia, kamu bikin takut dia." Kata Rasulullah, "Tambahin lagi." Akhirnya ditambahin, dikasih sama Rasulullah SAW sesuatu yang membuat dia ridho. Setelah dia pulang, sebelum pulang dia datang lagi ke Rasulullah. "Wahai Muhammad, angkat tangan kamu." "Kenapa?" kata Rasulullah. "Angkat tanganku." Angkat Rasulullah tangan. Dia berdoa kepada Allah, "Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan min ashabih." Ya Allah sayangi saya. Bilang amin wahai Muhammad. Amin kata Rasulullah. Ya Allah sayangi saya, sayangi Muhammad. Dia orangnya baik tapi sahabat-sahabatnya tolong jangan disayangi ya Allah. Tertawa Rasulullah mendengar. Jadi hal yang seperti itu sebagian Rasulullah tahu. Ini orang Sahrawi. Orang padang pasir yang biasa teriak, yang biasa. Karena berkomunikasinya seringnya sama onta, sama biasa saja. Tapi orang gunung, pedalaman, mereka lebih lembut sehingga Rasulullah SAW pun beliau dididik di Bani Sa'ad ya di perkampungan supaya terdidik dengan didikan yang bagus. Kawan-kawan, singkat cerita Rasulullah SAW sesampainya di Taif meminta kepada orang-orang tersebut untuk membantu membuat satu kekuatan karena kekuatan luar dalam Rasulullah SAW di kota Mekah betul-betul kosong pada masa itu. Rasulullah ditipu. Setelah sampai ke sana, sudah ada kesepakatan sampai ke sana, tahu-taunya Rasulullah ketika itu bersama putra angkatnya Zaid bin Haritha bukan disambut tapi disambit. Dilempari. Bukan dengan orang yang gagah, perkasa, kuat, tapi anak-anak kecil yang disuruh ngumpul semuanya. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Dilempari sehingga Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon. Rasulullah SAW katakan satu doa yang sebenarnya ini yang saya mau sampaikan. Pas banget di 21.30 nih. Doa yang Rasulullah sampaikan ini adalah doa yang kuat. Mungkin menjadi
poin dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Rasulullah adukan kepada Allah 3 hal. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, saya sadar saya nggak kuat ya Allah. Saya lemah ya Allah. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Betul-betul lemah ini udah betul-betul nggak punya kekuatan lagi. Yang kedua, wa qillata hilati. Ya Allah, saya betul-betul nggak ada jalan keluar lagi ya Allah. Udah mentok, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Depan Yathrib habis. Belakang Taif nggak ada apa-apa. Di tengah di kota Mekah tertindas. Di Habasyah sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Qillat hilat, nggak tahu mau ngapain lagi nggak tahu. Kemudian wahawani 'alan nas. Apa kata Rasulullah? Saya udah benar-benar hina sekali di pandangan manusia, udah nggak ada lagi yang menerima saya. 3 hal ini Rasulullah adukan kepada Allah. Dha'fa quwwati, qillata hilati, hawani 'alan nas. Saya betul-betul lemah. Saya betul-betul nggak punya jalan keluar. Saya betul-betul hina, dicemooh oleh setiap orang. Setiap jumpa sama orang, mereka hanya bisa menghina saya. Setelah Rasulullah mengakui akan hal tersebut, Allah berikan Nabi Muhammad kekuatan yang besar berupa Mi'raj dan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu poin yang kita dapatkan adalah ba'dal mihnah minhah. Setiap selepas daripada ujian yang besar, hadiah yang besar juga sedang menunggu kamu. Buat teman-teman yang banyak ujian, banyak gangguan, banyak cemoohan dari orang, banyak yang hasut, banyak yang benci, banyak yang iri, ketahuilah bahwa hadiah dari Allah menunggu antum-antum semua. Hanya saja mungkin waktunya belum tepat, tapi kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah secepatnya ya Allah. Dari sekarang saya mau melazimkan doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya sudah enggak kuat lagi ya Allah, saya lemah, saya enggak punya jalan keluar, saya dianggap hina sekali bagi setiap manusia. Insya Allah selepas itu kita akan mendapatkan hadiah yang begitu istimewa. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.